Allahumma kfini bihalali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Lillahi Official. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema penting, yaitu doa pembuka rezeki dari segala penjuru yang sering ditanyakan. Jadi doa penarik rezeki atau doa rezeki lancar dan melimpah, atau yang paling spesifik doa rezeki lancar dan berkah. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan beberapa doa yang bersumber dari hadis dan beberapa faktor penting yang bisa menyebabkan doa-doa dari teman-teman sekalian itu mudah diijabah dan bisa menarik kekayaan jauh lebih cepat dari apa yang dilakukan oleh umat muslim yang hanya sekedar berdoa. Jadi seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Baik teman-teman Lillahi Official, bicara soal doa pembuka rezeki dari segala penjuru atau doa rezeki lancar dan melimpah yang teman-teman cari. Pada dasarnya, sukses tidaknya sebuah doa yang kita panjatkan itu punya faktor-faktor pendukung lainnya. Nah, inilah yang kemudian banyak tidak dibahas di video-video yang membahas terkait soal doa pembuka rezeki. Yang pertama yang terpenting adalah istighfar. Jadi teman-teman, sudah disampaikan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas menyampaikan bahwa barang siapa yang bisa melanggengkan istighfar, maka ia akan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya dan diberikan rezeki yang tidak ia sangka-sangka. Nah, ini ucapan langsung dari Rasulullah SAW dan merupakan sebuah hadis. Jadi sepatutnya kita memahami bahwa sukses tidaknya sebuah doa pembuka rezeki atau doa penarik rezeki yang kita panjatkan, maka paling tidak harus didukung dengan perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar juga berarti bahwa sebisa mungkin menghindari diri kita dari perbuatan maksiat, karena setiap maksiat yang kita lakukan itu bisa menjadi penghambat terhadap rezeki yang akan kita dapatkan. Jadi itu poin pentingnya, perbanyak istighfar dan menghindari berbuat dosa, apalagi zina, karena zina bisa menyebabkan rezeki kita seret dan sulit menarik rezeki dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama, faktor pendukung pertama. Faktor pendukung kedua dari keberhasilan doa kita adalah sholat. Jadi seringkali teman-teman bisa lihat bukti nyata orang-orang yang bisa menjaga sholatnya, terutama sholat di awal waktu, umumnya akan berhasil dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Contoh sederhana, saya ingin memberikan contoh sederhana yang dilakukan oleh Komeng yang sekarang ini terpilih sebagai anggota DPR. Mungkin jarang yang teman-teman ketahui. Jadi beliau itu mungkin seorang komedian, tapi kalau teman-teman lihat kehidupan sehari-harinya, beliau itu kalau bahas apapun, tapi ketika waktu sholat masuk, maka dia akan menghentikan aktivitasnya dan mulai bersiap-siap untuk sholat. Nah, itulah salah satu kelebihan dari Komeng yang pada akhirnya kita bisa lihat kehidupannya pada saat pemilihan. Dia berhasil mengumpulkan suara 5 juta suara. Jadi teman-teman, itu mungkin tidak bisa jadi patokan utama, tapi orang-orang yang menjaga sholatnya itu bisa kita lihat banyak tokoh yang melakukan hal yang sama, tapi kemudian bisa kita lihat kehidupannya jauh lebih berkembang dari yang lain. Nah, itu yang mungkin teman-teman perlu resapi, dalami, bahwa menjaga sholat adalah bagian dari kesuksesan doa pembuka rezeki yang kita panjatkan. Dan yang ketiga, faktor ketiga yang juga penting adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau teman-teman bermasalah dengan orang tua, kemudian memanjatkan doa pembuka rezeki, doa penarik rezeki dari segala penjuru dan lain sebagainya yang teman-teman lakukan, tapi dalam keadaan durhaka dengan kedua orang tua, maka saya pribadi yakin bahwa doa itu tidak akan bekerja dengan baik. Untuk itu, buat teman-teman yang merasa ada
permasalahan atau cekcok dengan orang tua, maka sebaiknya meminta maaf dan panjatkan doa pembuka rezeki. Setelah itu insya Allah akan ada jalan untuk menaikkan rezeki teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya, jadi kalau teman-teman sudah paham ini, istighfar, sholat, dan kemudian hubungan dengan kedua orang tua kita baik, maka doa pembuka rezeki yang kita panjatkan berikut ini bisa dimudahkan oleh Allah untuk diwujudkan atau dikabulkan. Nah, ada beberapa doa pembuka rezeki, ada beberapa doa penarik rezeki atau doa rezeki lancar dan melimpah dan berkah yang bisa kita ajarkan, dan ini banyak diajarkan oleh ustadz-ustadz juga. Jadi diantaranya adalah yang pertama, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kedua adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Disebutkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rezeki yang halal, dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang ketiga adalah Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku, serta berkahilah karunia yang Engkau beri. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu, dan baguskanlah amalku, serta ampunilah dosa-dosaku. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah petunjuk kepadaku, selamatkanlah aku dari berbagai penyakit, dan berikanlah rezeki kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Jadi itulah 4 doa pembuka rezeki dari segala penjuru yang bersumber dari hadis. Jadi teman-teman bisa mengamalkan 4 hal tersebut, terutama yang terakhir kita sebutkan. Yang keempat adalah doa yang mungkin teman-teman tidak sadari tapi sering dibaca pada saat sholat, yaitu pada saat duduk antara 2 sujud. Jadi doa ini sering kita panjatkan, tapi seringkali kita karena tidak terlalu fokus dengan apa yang kita baca sehingga terlewat begitu saja. Jadi tips terakhir sebelum kita tutup video ini, pastikan teman-teman pada saat duduk antara 2 sujud, maka baca dengan khusyuk bacaan pada duduk antara 2 sujud tersebut. Sehingga dengan demikian teman-teman bisa memanjatkan doa itu sambil melakukan sholat. Dan insya Allah setelah sholat teman-teman bisa tetap membaca beberapa doa yang kita sampaikan tadi. Dengan demikian, kalau teman-teman memahami tips yang kita berikan dari awal, yaitu 3 faktor pendukung dari doa penarik rezeki atau doa pembuka rezeki tersebut, insya Allah ini akan mendukung doa yang teman-teman panjatkan. Insya Allah ini akan menguatkan doa yang teman-teman panjatkan, dan pada akhirnya dengan usaha yang maksimal pada bisnis atau usaha teman-teman, maka insya Allah kami doakan usaha dari teman-teman sekalian, bisnis dari teman-teman sekalian bisa berkembang dengan pesat dan diberikan keberkahan. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.